Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak ada merasa sakit perut gitu ya, sampai demam, diare, atau matanya ini sampai kuning gitu. Waduh, hati-hati ya, siapa tahu Anda mengalami batu empedu. Apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, batu empedu. Ngomong-ngomong tentang batu empedu, ini erat kaitannya dengan pola makan kita. Apalagi pas lagi stres gitu ya, emosinya bercampur, kita jadi makan banyak. Nah sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih, cara mengatasi emotional eating. Kita lihat yang pertama, cari penyebabnya. Nah ini penting banget ya. Kalau kita punya masalah, apapun masalahnya, termasuk emotional eating, kita harus tahu nih masalahnya apa. Percintaankah? Rumah tanggakah? Pekerjaankah, ekonomikah, kesehatankah, atau yang lainnya, kita harus tahu supaya kita tahu nih akar masalahnya ada di mana sehingga kita mengalami emotional eating. Dan ketika kita sadar gitu ya bahwa kita mengalami emotional eating, kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Jadi dicari terlebih dahulu gitu ya penyebabnya apa. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Belajar untuk mengontrol emotional eating kita. Ini kan yang namanya emotional eating pasti berasal dari pikiran kita. Nah, ketika kita bisa belajar mengontrol gitu ya supaya oke, jangan terlalu banyak makan. Sebenarnya kita ini nggak lagi lapar gitu ya, tapi ternyata kita mau makan terus. Akhirnya ini bisa berdampak pada kesehatan kita, mungkin bisa berujung pada batu empedu. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi harus belajar untuk mengontrol. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Mencoba lebih menikmati santapan. Ini yang kadang-kadang agak susah ya ketika mungkin kita lagi kerja atau lagi melakukan aktivitas atau kita lagi yang sekarang itu happeningnya ya kita pasti pegang gawe atau gadget ya. Nah kita sambil makan gitu. Nah dampaknya adalah terkadang kita nggak sadar kalau makan yang kita asup dalam tubuh kita itu udah terlalu banyak dan nggak sehat. Karena kita terlalu asik dengan entah itu pekerjaan kita atau sama gawe kita. Jadi kalau bisa singkirkan dulu, kesampingkan dulu gawe dan pekerjaannya, kita harus lebih menikmati santapan kita supaya tidak mengalami emotional eating. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya adalah ubah gaya hidup. Ini penting sekali. Apalagi kita di zaman 4.0 mau 5.0 di zaman pandemi gitu ya. Banyak dari kita akhirnya sedentary lifestyle, rebahan dan lain sebagainya. Nah kalau bisa kita mulai untuk bergerak, beraktivitas, berolahraga supaya kita lebih sehat dan bisa mengurangi emotional eating. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Minta bantuan ahli. Kalau beberapa poin tadi kayaknya udah nggak bisa lagi nih, kayaknya udah pusing banget gitu ya ngatasinya gimana. Coba ngobrol ke psikolog atau ke psikiater gitu ya untuk mengetahui masalahnya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, itu tadi beberapa cara untuk mengatasi emotional eating dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gimana cara mengatasi emotional eating. Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Devi Delia, MPSI psikolog dari Rumah Sakit Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi Mbak Devi, apa kabar? Baik Mas, selamat pagi juga semua pemirsa. Oke, Mbak Devi, kita ketemu lagi ya. Terakhir kita 2021, sekarang sudah 2022. Semoga resolusinya semuanya semakin baik dan semakin sehat. Amin gitu ya. Amin. Nah ngomong tentang sehat kan yang mau kita bahas sekarang adalah emotional eating. Gimana sih cara mengatasinya? Boleh disinggung sedikit nggak sih Mbak Devi sebelum kita ngomongin cara mengatasinya? Emotional eating ini yang kondisi yang seperti apa? Kan ada orang bilang kalau stres, kalau lagi emosi, ada orang nggak bisa makan, tapi di sisi lain ada orang yang justru stresnya gitu, justru emotional eating, makan terus atau gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya kita harus tahu dulu ya Mas ya pembedanya. Jadi sama-sama eat, sama-sama makan, tapi di sini ada istilah emosionalnya. Jadi memang artinya di sini dorongan, kalau kita bandingin satu lagi istilahnya adalah physical eating. Physical eating artinya benar-benar lapar secara fisik ya jatuhnya ya. Jadi kita harus tahu dulu perbedaannya. Kalau physical eating itu ibaratnya yang mendorong kita untuk mau makan itu adalah karena memang dari tubuh, dari perut memang merasa lapar.
Jadi lagi mencari kebutuhan, asupan yang ingin diisi ke dalam perut untuk memenuhi si rasa lapar itu. Beda sama yang namanya emotional eating. Kalau emotional eating didorongnya itu bukan rasa lapar, tapi lebih ke karena memang tadi, lebih ke karena mindnya, lebih ke karena pikirannya. Ya, jadi karena pikiran yang rasanya kayak haus mencari makanan. Nah, bedanya lagi kalau misalnya tadi physical eating, karena kita memang lapar, artinya kan kita berusaha untuk ya ada makanan apa yang ada di meja, yang ada di rumah ya bolehlah. Yang penting untuk memenuhi rasa laparnya. Sementara kalau emotional eating karena memang tadi dia bukan didorong rasa lapar, lebih karena mainnya tadi, karena pikirannya tadi. Jadi makanan yang dicari pun artinya makanan-makanan tertentu, yang ujung-ujungnya malah makanan-makanan nggak sehat. Seperti itu, Mas. Oke, jadi itu bedanya sama-sama eating tapi beda gitu ya. Oke, kita sekarang cara mengatasinya. Yang pertama cari tahu penyebabnya. Nah, kadang-kadang orang tahu mungkin emosional tapi nggak tahu nih gimana cara tahu penyebabnya. Nah, cari tahu penyebabnya ini menjadi hal yang sangat penting. Dan gimana sih Mbak Devi? Oke, bener yang tadi kan Mas sempat bahas ya bahwa emotional eating ini kan didorong sama kadang-kadang ada yang namanya stres gitu kan, pikiran dan seterusnya. Nah, di sini kita harus cari tahu pendorongnya, penyebabnya. Maksudnya itu lebih ke triggernya. Sometimes yang membuat seseorang ini ingin makan karena tadi kan bukan karena rasa lapar, tapi karena ada situasi tertentu. Jadi pendorongnya itu mungkin apakah dia lagi banyak kerjaan, lagi banyak masalah, apakah memang lagi stres, lagi sedih, lagi marah. Nah, jadi biasanya lebih banyaknya memang emosi negatif ya yang biasanya mendorongnya. Nah, ini yang harus dicari tahu dulu si orang ini. Apa sih yang biasanya membuat saya jadi mau makan terus ini apa ya? Karena kadang-kadang tuh orang fokusnya ke misalnya gara-gara dia makannya emotional eating tadi ya, jadi kayak impulsif makannya, akhirnya berat badannya bertambah, terus fokus ke diet, fokus ke pola makan, tapi lupa bahwa sebenarnya yang membuat dia makannya itu jadi berlebih itu adalah faktor psikologisnya tadi. Nah, jadi itu fungsinya yang pertama adalah untuk mencari tahu dulu triggernya apa secara psikologis gitu. Kita harus tahu penyebabnya dan triggernya apa gitu. Baru deh kita bisa mau melanjutkan tahap selanjutnya. Kalau mau melakukan tapi nggak tahu penyebabnya, bingung ya. Jadi sia-sia. Oke, yang selanjutnya setelah tahu penyebabnya, kita belajar untuk mengontrol. Nah, belajar kontrol ini sendiri seperti apa cara mengontrol? Kan kadang-kadang kita mudah ya, oke aku akan mengontrol emotional eating ini gitu. Tapi kan di perjalanan itu bukan perkara mudah gitu. Gimana nih Mbak Devi? Benar, kembali lagi emotional eating itu kan sifatnya impulsif Mas ya. Jadi pada saat dia memang rasa ada triggernya yang membuat dia kayaknya pokoknya ingin mencari sesuatu makanan, dan biasanya entah sugary yang sifatnya gula-gula, yang manis, junk food, yang pokoknya yang benar-benar ciki-cikian gitu ya, biasanya yang namanya snack-snack seperti yang memang biasanya benar-benar memuaskan rasa tadi, emotional eatingnya tadi. Nah, kita harus bisa mengontrolnya di sini karena kembali lagi yang menyebabkan ada dari pikiran. Betul. Jadi kita start dulu dari diri kita. Oke, benar nggak sih saya mau mengontrol? Karena biasanya gini, pola dari emotional eating ada pendorongnya tadi. Kita ngomong ada trigger, ada pemicunya. Dari pemicu yang membuat dia akhirnya punya dorongan, saya mau makan, pokoknya saat itu juga saya mau makan, makanya hap gitu kan. Tapi begitu makan ada perasaan bersalah. Kenapa saya makan banyak tadi? Aduh nyesel, aduh apa, aduh saya jelek lah gitu, maksudnya kok saya nggak bisa kontrol diri saya, feeling guilty seperti itu kan. Terus dari feeling guilty, terus akhirnya dia punya dorongan lagi, itu jadi kayak lingkaran ya, seperti itu. Nah, makanya karena terjebak dalam lingkaran seperti itu, kita harus bisa yang namanya pause, start dari pikiran. Caranya gimana? Simpel aja sih Mas. Pada saat punya dorongan untuk mau makan, kita yang punya, ibaratnya yang pegang remote-nya ini kan kita. Betul. Ya. Jadi mulai aja dari ya sekedar untuk mengontrol, oke, makanan udah siap nih, udah mau lari ke lemari, udah mau ngambil nih makanan yang mau dimakan. Hanya sekedar untuk makanannya taruhlah udah di lemari, saya tahan dulu deh. 1 menit ya. Cara 1 menitnya gimana? Entah ke WC dulu, entah ngapain dulu, entah buang sampah dulu. Sementara melakukan hal yang lain, itu tuh ibaratnya kayak kita memberikan kesempatan untuk otak kita berpikir tadi, oke, saya mau makan nih, mau makan apa ya? Makanannya seperti apa ya? Jadi kontrol yang seperti itu sih Mas maksudnya. Jadi start dari
even hanya 1 menit aja, dari 1 menit nanti bisa dimundurin 2 menit, 3 menit dan seterusnya. Nanti kontrolnya akan lebih pakem lah ibaratnya remnya. Oke ya, lebih pakem ya. Oke, setelah belajar mengontrol, selanjutnya ini juga aduh ini tantangan banget nih Mbak Devi. Apalagi sekarang semua orang kayaknya punya gawai, punya gadget ya. Kita jadi kayak kalau pas makan itu nggak fokus sama makanan gitu, sama gadget, gawai, atau sama pekerjaan kita. Nah, seberapa penting sebenarnya ketika kita harus menikmati santapan yang kita santap? Benar. Jadi gini, kita sering nggak sih, ya saya sendiri pun mungkin sering ya, mungkin masnya juga gitu. Sering sekali pada saat makan, bukan fokus pada makanannya, tapi fokus pada hal yang lain. Kalau kayak tadi Mas cerita kan, kadang entah kita makan sambil sibuk kerja, ya mungkin karena keterbatasan waktu tadi ya. Jadi concernnya adalah di kerjaannya. Pokoknya oke, nyuap sesendok terus kerja, nyuap sesendok lagi terus lagi kerja gitu kan. Jadi bukan fokus pada makanannya. Nah, orang-orang yang melakukan emotional eating sering sekali seperti ini. Jadi dia tidak fokus pada saat makan, tidak into makanannya gitu. Misalnya ini makanan, dia nggak konsen bahwa ini rasa makanannya seperti apa, berapa banyak porsinya, tekstur makanannya pada saat lagi dikunyah itu seperti apa, itu nggak konsen, aromanya atau apa itu nggak. Hanya fokus adalah pokoknya saya makan dan makannya itu biasanya cepat. Seperti itu. Nah, itu yang akhirnya membuat orang terdorong untuk ya terus makan karena nggak ada rasa, nggak terpuaskan tadi kan. Jadi maksudnya nggak nyampe ke otak bahwa saya ini sudah kenyang, saya ini sudah cukup, perut saya sudah terisi, sudah cukup penuh. Itu tuh nggak sampai ke otaknya. Ya, alhasil makan. Yang membuat si orang yang melakukan emotional eating ini akhirnya berhenti tuh hanya karena apa? Karena begah. Begahnya jadi kerasa itu ya? Ya, jadi bukan feeling full ya, tapi maksudnya namanya fisik, gimana sih kalau kita lagi ngomongin botol diisi penuh juga gimana sih kalau udah penuh tuh kan tetap ya. Betul. Ada kapasitasnya sama kayak perut juga. Awalnya makan cepet ya, akhirnya membuat berhenti tuh benar-benar pada saat udah benar-benar begah yang sampai nggak tahan. Bukan karena cukup, tapi karena udah berlebihan tadi. Nah, itu makanya penting harus benar-benar in pada saat lagi makannya tuh benar-benar fokus. Oke, saya makan, rasakan makanannya. Saya nggak suruh orang itu makan dengan slowly, kayak slow motion ya, pelan. Oh ya kata Mbak Devi pelan-pelan, ya nggak segitu juga. Tapi masuk dinikmatin, nyuap makanan, dirasakan. Oh teksturnya seperti ini. Oh aromanya seperti ini. Itu juga sembari memberikan waktu kepada pikiran kita bahwa ini makanannya lagi diserap tubuh. Alhasil jumlah yang nanti masuk ke dalam perut pun atau ke dalam tubuh pun tidak akan berlebihan gitu. Karena udah sampai nih perasaan kenyang. Karena kita sering kan Mas kalau makan misalnya lagi lapar ya, lagi lapar yang benar-benar lapar banget, makannya kayak oke, nambah, apalagi kalau di restoran Padang tuh. Aduh. Pada saat sudah udah nggak bisa kontrol itu ya. Kan, enak makan, tapi udah kenyang akhirnya begah, nyesel sendiri. Nah kayak gitu. Karena tidak menikmati sih secara perlahan tadi. Oke, harus menikmati santapan kita, itu penting banget. Oke, lanjut yang selanjutnya, ubah gaya hidup. Seberapa besar gaya hidup ini bisa berpengaruh pada cara makan kita, terutama untuk emotional eating nih Mbak Devi? Oke, tadi kita juga udah bahas bahwa emotional eating salah satu pemicunya adalah rasa stres tadi, banyak pikiran ya, stres, terus belum lagi mungkin feeling lonely, kesepian, apapun lah. Jadi biasanya triggernya secara psikologis. Exercise kita sudah tahu secara penelitian juga membuktikan bahwa exercise itu membantu release tension, release stresnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan exercise, taruhlah sering rutin berolahraga, nggak harus yang berlebihan sih, dalam kategori cukup aja, misalnya jogging di sekitaran rumah rutin setiap hari, itu kan akan membantu tension tadi. Kalau stresnya berkurang, artinya pemicu kita untuk melakukan emotional eating pun menjadi berkurang. Jadi itu salah satu maksudnya Mas, salah satu bentuk gaya hidup seperti itu dengan olahraga tadi. Gitu. Termasuk juga gaya hidup tadi juga balik lagi dengan menikmati makanan itu juga nyambung ke gaya hidup. Maksudnya gimana? Jangan terbiasa untuk misalnya makan sambil nonton. Nah, itu diganti caranya. Itu kan juga balik lagi ke gaya hidup seperti itu.
Oke, sekarang nontonnya pada nonton drakor ya, gitu kan deh. Nggak kerasa ya. Saya juga termasuk. Enak banget soalnya kan rasanya kan sambil nonton sambil makan, belum lagi kalau yang bentuknya chips kayak gitu kan memang itu. Tapi setelah itu ya itu ada feeling guilty-nya. Nah, gimana balik lagi ke kita pinter-pinternya kita bisa ngontrolnya sih jatuhnya. Oke ya, jangan sampai akhirnya kebablasan gitu ya, harus mencoba mengubah gaya hidup juga, karena dengan berolahraga, beraktivitas ini juga sebagai mood booster kita untuk menghilangkan tension juga ya, menghilangkan stres juga. Oke, yang terakhir, kalau beberapa hal tadi sudah dilakukan dan menemui jalan buntu, ini di titik mana sih Mbak Devi kita harus ketemu sama ahlinya, misal ke psikolog gitu kan, kayak ke Mbak Devi gitu, itu di titik mana orang yang mengalami emotional eating udah kayaknya udah di titik ini, kayaknya udah harus ketemu ahlinya deh, ketemu psikolog deh untuk konsultasi dan lain sebagainya gitu, Mbak. Oke, tadi kan sebenarnya itu adalah langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Jadi misalnya pada saat Anda sadar bahwa oh saya ini kayaknya ini ya mengalami emotional eating ya. Oke, saya coba paling gampang misalnya tadi coba dari kontrol dulu, coba untuk enjoy setiap makanannya, coba untuk melakukan exercise gitu kan. Kok masih nggak bisa juga. Terus akhirnya oke, yang paling langkah yang pertama adalah mencari tahu pemicunya. Saya makannya ini ternyata nggak bisa terkontrol karena biasanya karena saya lagi stres. Pemicu saya stres ini apa ya? Saya bisa tidak ya? Oke, ternyata pemicu saya stres ini pada saat saya kerjaannya numpuk. Deadline-nya dalam satu waktu ternyata langsung numpuk gitu kerjaannya gitu ya. Maksudnya kerjaan langsung banyak dalam deadline yang sama gitu. Saya nggak bisa kontrol. Akhirnya biasanya saya akan saya mengalami emotional eating. Oke, bisa nggak ya saya kontrol itu? Bisa nggak ya saya jadi lebih melakukan manajemen pekerjaan saya sehingga saya tidak mengalami yang namanya emotional eating. Kalau misalnya bisa melakukan hal itu, oke, lanjutkan. Tapi ternyata kalau misalnya udah dalam sampai di titik usaha seperti itu nggak berhasil juga nih Mas, udah mau coba, saya udah coba nih melakukan coping skill ini, melakukan coping skill itu gitu, tapi kok kayaknya pemicu saya, trigger saya tetap aja saya ngerasa stres dan seterusnya. Nah itu boleh cari yang namanya tenaga ahli untuk apa? Membantu Anda untuk menemukan coping skill yang cocok. Tuh, kalau misalnya memang secara diri sendiri masih belum mampu, ya udah cari orang lain. Itu kan nggak masalah. Seperti itu sih Mas. Tapi sebenarnya emotional eating ini dalam kehidupan sehari-hari mengganggu aktivitasnya si orang ini nggak sih Mbak sebenarnya? Pasti dong. Yang namanya emotional eating jadi gini loh. Ibaratnya gini. Kalau emotional eating ya tadi karena impulsif yang sebenarnya urgensinya saat itu adalah misalnya untuk ngapain, untuk ngerjain tugas atau untuk melakukan hal yang lain, dia nomor satu urgensinya adalah makan, mencari makanan dan spesifik makanan-makanan tertentu. Secara gaya hidup kan pasti nggak baik ya gitu ya, seperti itu maksudnya. Oke, pekerjaan jadi tertunda. Secara kesehatan jelas itu jadi nggak baik juga karena apa, makanannya dicari juga bukan makanan-makanan yang sehat. Seperti itu. Kalau misalnya badan juga nggak sehat, alhasil untuk melakukan kegiatan-kegiatan pun menjadi nggak optimal. Jadi saling berkaitan sih Mas. Oke ya, jadi kalau bisa kita kontrol, kalau di titik kayak udah oke, kayaknya I need someone to talk. Oke, segera hubungi psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan terbaik supaya kualitas hidup dan pekerjaannya bisa sama-sama lebih berkualitas dan lebih bahagia pastinya. Terima kasih Mbak Devi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga Mbak Devi dan keluarga juga sehat terus dan teman-teman di sana juga sehat terus. Terima kasih Mbak Devi, selamat pagi. Terima kasih ya Mas ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini seputar batu empedu dan kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, kita bahas tentang batu empedu. Bagi Anda yang mau tanya-tanya seputar batu empedu, 021-290-3244 atau DM di @theifamily. Untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Meki Tanjung, SPB Vina CS, spesialis bedah dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Tanjung, apa kabar? Selamat pagi, baik kabarnya. Kabar baik ya dok ya, semoga baik dan sehat selalu ya dok ya, amin gitu kan. Amin. Dan kita mengharapkan semoga pandemi segera berubah jadi endemi ya dok. Nah,
yang diharapkan bisa normal lagi aktivitasnya. Amin, amin, supaya juga sehat, normal lagi aktivitasnya, kita kembali kangen-kangenan masa dulu gitu ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang batu empedu. Mungkin banyak dari kita yang mungkin sering dengar gitu ya tentang batu empedu gitu ya. Tapi mungkin nggak ngerti gejalanya seperti apa, ini penyakit yang seperti apa, dampaknya, penyebab dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas. Nah sebelum kita bahas batu empedunya, kan kalau kita juga sering lihat atau baca ada namanya kantung empedu. Nah kantung empedu ini apa sebenarnya dok? Oke, kita bahas mengenai batu empedu. Jadi anatominya memang kantung empedu itu merupakan organ yang berbentuk kantong, yang bentuknya seperti buah pir, letaknya tuh di bawah hati, gitu. Jadi dia itu sebagai penampung atau penyimpan cairan empedu dari hati. Oke. Fungsinya memang berfungsi sebagai membantu pencernaan. Ya, jadi memang lokasinya, anatominya memang di bawah hati. Oke, jadi kantung empedu adalah untuk menampung, ini kantung ini berfungsi untuk menampung cairan dari hati. Letaknya di bawah hati seperti itu ya dok ya. Nah, ini kan kalau batu untuk menampung empedunya. Nah, kalau batu empedu ini sendiri apa dan letaknya di dalam kantung empedu atau bagaimana gini dok? Oke, ini kenapa bisa terjadi batu empedu? Sebenarnya banyak faktor, banyak penyebabnya. Ya, biasa cairan empedu itu kalau kebanyakan dan mengendap, endapan itu akan mengkristal, akan terjadi batu. Dia sama aja seperti seorang kencing ya, kurang minum jadi kental, jadi pekat, terus jadi mengendap jadi batu, sama. Jadi sama kantung empedu juga begitu. Kalau produksi cairan empedu terlalu banyak, dan istilah kedokterannya itu medisnya peristaltik ya, pergerakan kontraksi dari kantung empedu itu lemah sehingga terjadi stasis atau penumpukan cairan terlalu lama di dalam kantung empedu, dia akan jadi endapan. Oke. Kan berarti setiap orang kan punya kantung empedu masing-masing dan ada cairan empedu yang tertampung gitu ya. Tertampung di kantung empedunya itu sendiri. Apa yang akhirnya membedakan kok ini ada orang-orang yang cairan empedunya ini akhirnya mengental, mengeras, mengendap sehingga jadi batu, sementara ada orang-orang yang tidak mengeras, tidak mengendap dan tidak mengental dan jadi batu gitu dok? Oke, ini yang harus diketahui. Biasa yang mempengaruhi kelainan ini biasanya dia ini kemungkinan juga metabolisme badannya itu udah nggak normal lagi, udah nggak sempurna. Ya, berarti ada gangguan metabolisme dalamnya. Jadi batu itu terbentuk karena faktornya produksi terlalu banyak. Dua, ada faktor dari pengaruh estrogen, ya, estrogen terlalu banyak. Terus pengaruh dari mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi, ya, lemak, gorengan, itu salah satu penyebab juga. Jadi memang masing-masing bukan semua orang akan kena, ya. Jadi memang udah ada faktornya. Mungkin dari sini dia punya metabolisme yang nggak bagus, atau dia terlalu banyak makan gorengan, atau banyak makan yang kolesterol, atau dia punya hormonnya tidak stabil, estrogen terlalu tinggi, ya bisa. Aduh ya dok, padahal gorengan, kolesterol itu enak-enak pada dimakan ya dok ya. Oh paling enak, tapi yang paling menyakitkan nanti ke depannya. Aduh, berarti harus jaga-jaga bener nih ya. Nah dok, ini kayaknya pertanyaan orang awam banget nih dok. Kan seringnya kalau kita taunya itu kalau ngomongin batu, orang ngomongin batu ginjal. Nah batu ginjal ini berbeda ya dok ya sama batu empedu atau gimana tuh dok? Berbeda ya. Kalau batu empedu memang semua saluran empedu bisa terdapat batu. Ya, tapi memang paling umumnya itu di daerah kantung empedu. Ya, jadi kalau mau dibilang semua orang akan kena, ya enggak juga. Banyak faktor, bukan satu faktor aja. Ya.
Oke. Kalau dari ukuran dok atau jenisnya ini kan ada ya, kalau kita lihat ngomongin batu ginjal mungkin yang lebih familiar di masyarakat kita, ukurannya bisa sampai kecil, bisa sampai besar gitu. Karena mengkristal juga kan di saluran itunya urinnya. Sama dok ya, berarti bisa membesar juga seperti itu gimana tuh dok? Iya, bisa membesar juga. Malah bisa membesar seperti bola golf bisa. Wah, sampai sebesar bola golf. Oke. Ya, bisa. Sementara kan saya pernah juga keluarin, operasi juga memang susah dikeluarin ya. Dihancurin dulu baru bisa dikeluarkan. Oh, kalau sampai sebesar bola golf itu ini pertanyaan lagi-lagi. Ukuran kantung empedunya sendiri sebenarnya seberapa besar dok? Apa dia bisa menyesuaikan dari batu empedunya atau bagaimana tuh? Kantung kan dia elastis. Elastis ya. Dan pembentukan batu kan bukan langsung jadi besar, enggak, bertahap. Nah, dari bertahap itu kan kantong empedu kan akan menyesuaikan dengan ukuran. Nah, mau besar gimana pun dia akan menyesuaikan. Cuma kadang kala sebelum membesar pun pasien kan udah ada keluhan. Betul. Nah, biasa udah teratasi. Okay. Jadi nggak sampai membesar begitu tuh, memang kasus itu jarang sampai besar begitu, udah jarang karena nyerinya kan lebih kuat ya. Karena dan juga efek komplikasi batu empedu ini lebih berisiko, jadinya pasien datang berobat. Oke. Kalau jenisnya ada nggak dok? Atau ya tetap seperti batu pada umumnya dia dari mengecil kan dia sifatnya kronis sampai lama gitu, atau ada jenis-jenis dari batu empedu dok atau bagaimana? Kalau jenisnya memang ada faktor penyebab. Biasanya kalau dari cuma murni itu kan jadi empedu doang. Juga ada pada batu kolesterol juga terjadi bisa. Karena kolesterol tinggi batunya juga terbentuk. Terus ada juga karena terinfeksi berulang-ulang akan terbentuk juga batu. Jadi dari faktornya gitu. Tapi biasanya dia akan muncul setelah berapa lama ketika mungkin dari pemicunya ini dok mulai muncul faktor risikonya sampai akhirnya bisa terdeteksi bahwa ini adalah batu empedu, biasanya berlangsung bisa dalam hitungan minggu kah, bulan kah, atau tahun? Oh tidak, itu bertahun-tahun. Oke. Bertahun-tahun. Itu pun rata-rata batu empedu itu asimptomatik. Asimptomatik itu nggak ada keluhan. Oke. Waktu ada batu nggak ada keluhan. Terus itu pas waktu medical check up atau pas dia general check up itu ketemu gitu loh. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi dok ngobrol di segmen selanjutnya. Kalau batu ginjal kan orang mungkin pas lagi pipis agak sakit gitu ya dok ya. Kalau tadi kan kalau batu empedu dokter menyebutkan asimptomatik, tidak ada keluhan yang mungkin dirasakan. Nah akhirnya di titik mana orang bisa mulai merasakan gejalanya seperti apa dan tindakan apa yang harus dilakukan nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang mau tanya-tanya seputar batu empedu 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar batu empedu. Kalau Anda mau bertanya silahkan di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Meki Tanjung, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dokter Tanjung, kita lanjut lagi. Tadi kan di segmen sebelumnya dokter sempat menyebut ini tuh asimptomatik gitu, nggak bergejala, nggak ada keluhan. Nah, kalau batu ginjal kan mungkin orang pipisnya sakit gitu kan, urinnya ada beda warna dan lain sebagainya seperti itu. Kalau batu empedu sendiri kalau asimptomatik berarti di titik mana orang tahu bahwa ada keluhan batu empedu dok? Oke. Kalau mulai ada keluhan paling dirasakan di perut bagian atas kanan atau tengah. Oke, sini ya dok. Oke, di bawah rusuk ya. Nah, biasanya awalnya orang mengira itu mah biasa. Oh, dia ini nyeri atau gejalanya ya mayoritas kayak mah. Cuma nyerinya ini bisa nyampe ke punggung bagian belakang. Oke. Jadi nyeri dari perut kanan bawah kayak kanan atas itu bisa menjalar sampai ke punggung. Dan nyerinya tuh nyeri tajam, nyeri banget. Kadang-kadang pun buat bernapas pun akan susah karena sakit.
Dia jadi mengi gitu nggak sih dok? Shoot gitu kayak pas narik napas dia kayak ketusuk gitu atau gimana tuh? Oh, oke. Itu sifatnya periodik, berkala aja atau akan secara kontinu atau bagaimana itu dok sakitnya? Kalau lagi serangan kontinu bisa sampai 1-5 jam. Bisa 1-5 jam. Tapi kalau agak ringan paling ya nyeri-nyeri ngilu, ya rasanya tidak nyaman sampai ke belakang. Bisa bikin demam, kalau udah mulai berat ya sampai ke demam, sampai mual muntah. Oke. Aku juga pernah baca itu kata bisa sampai matanya warna kuning atau gimana tuh dok? Nah itu komplikasi kalau udah menyumbat salurannya. Kalau belum menyumbat enggak. Kan saluran empedu kan dia dari lever masuk kantung empedu, nanti dari kantung empedu dikeluarkan masuk ke saluran cerna. Kalau saluran keluarnya tersumbat, baru menyebabkan terjadi kuning atau terkena dengan ikterik. Gitu. Oke. Berarti itu sudah di tahap atau level yang lebih serius berarti ya dok ya? Tidak, sudah lebih berat lagi. Lebih berat lagi, aduh ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dok. Kita bacakan dulu ya dok ya. Ini dari Ibu Sina. Dok, papa saya BAB, buang air besar ya, bisa 6-10 kali sehari. Setelah dicek ada batu empedu. Apa batu empedu bisa menyebabkan diare kronis? Apa batu empedunya harus diangkat atau bagaimana ya dok? Terima kasih Ibu Sina. Gimana dok? BAB-nya 6-10 kali sehari. Ini bisa lemes banget ini dok. Ada batu empedu ini bisa menyebabkan diare kronis atau harus diangkat atau gimana dok? Gejalanya memang masing-masing orang berbeda. Tapi buat BAB kronik memang bisa terjadi pada batu empedu. Karena istilah buah batu empedu, kandung empedu, cairan empedu yang di sini, cairan empedu itu kan tujuannya untuk mencerna terutama kolesterol. Kalau dia kolesterolnya tidak dicerna, dia akan menyebabkan terjadi diare. Kalau pencernaan tidak sempurna ya. Gitu. Jadi kalau dia ada gangguan di batu empedu, itu bisa ditemukan jadi diare. Tapi jarang buat semua orang. Mungkin pas kebetulan di USG ternyata ditemukan batu empedu bisa. Cuma gejala khasnya bukan diare ya. Gejala khasnya bukan diare, cuman mungkin saja bisa terjadi diare gitu ya dok ya? Bisa. Okay. Itu pasti ada faktor risiko lain juga, bukan murni dari batu empedu. Oke, berarti ada faktor eksternal di luar batu empedu sendiri. Nah ini Mbak Sina kan juga nanya nih dok, apa batu empedunya harus diangkat atau bagaimana nih dok? Ini kalau batu empedu asimptomatik biasa nggak diangkat ya. Kalau udah simptomatik baru dilakukan tindakan. Dan tergantung berapa sering dia serang, berapa sering dia kambuh, dan ada efek, ada komplikasinya enggak. Misalnya kuning salah satu kan, terus kencingnya kok warna kayak teh, gitu kan salah satu juga. Itu jadi memang biasa kalau asimptomatik jarang diangkat, kecuali memang atas permintaan pasien sendiri. Oke. Berarti sebenarnya kalau asimptomatik tidak perlu diangkat. Nah, kalau asimptomatik mungkin ada tindakan lebih serius ke sana. Nah, sebenarnya ini berkaitan juga kenapa ini asimptomatik karena ukuran juga nggak sih dok? Maksudnya ukuran kecil jadi belum menimbulkan keluhan atau gimana? Ukuran kecil. Kadang-kadang ukuran kecil itu seperti pasir, butiran pasir. Atau kayak lumpur, atau kayak beras, itu biasa keluhan hampir tidak ada. Biasa keluhannya itu terjadi karena peradangan aja. Peradangan, nah itu kalau udah mulai ada peradangan sebaiknya diangkat. Karena akan berlanjut terus, tidak akan stop. Hilang sebentar, kambuh, hilang sebentar, kambuh. Akan begitu terus. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Sina ya, semoga papanya juga lekas sembuh. Harus diperiksakan tadi kan dokter Tanjung juga menyebutkan mungkin ada faktor pemicu atau faktor risiko yang lain di luar dari batu empedu. Kalau ini berbicara masalah pencernaan ya, karena diarenya bisa 6. Ya, bagaimana dok? Ya, biasa kalau diare atau sering BAB itu biasa kolesterolnya yang agak naik sehingga tidak bisa dicerna, merangsang peristaltik usus makin cepat. Jadi dia lebih mudah
sering berak, sering buang air. Oke ya, semoga nanti abis ini mungkin Mbak Sina langsung bisa memeriksakan ayahnya, bapaknya untuk mengetahui faktor risiko yang lain yang mungkin bisa menjadi penyebab dari diare kronisnya. Ini nggak enak banget ya, 6-10 kali sehari, kita aja 2 kali 3 kali udah lemes gitu ya, apalagi sampai kasihan jadinya. Iya, apalagi kan sudah berumur juga pasti papanya ya. Terima kasih Mbak Sina dan semoga sehat selalu untuk papanya. Nah dok, ini berkaitan juga mungkin dengan pertanyaan dari Mbak Sina sendiri, ada nggak sih faktor risiko yang lain seperti komorbid ya, penyakit-penyakit yang lain yang akhirnya berpengaruh besar memengaruhi atau bisa menyebabkan batu empedu gitu ya, atau ketika terjadi batu empedu komorbid ini bisa membuat kondisi batu empedu jauh lebih buruk atau bagaimana nih dok? Oke, kalau sekarang kita harus tahu dulu ya penyebabnya. Salah satu penyebab paling sering biasa batu empedu itu terjadi pada usia di atas 40 tahun. Pada umumnya ya, bukan pasti di bawah 40 tahun enggak. Dia pada umumnya di atas 40 tahun. Jenis kelamin mempengaruhi juga, yaitu pada sering pada perempuan. Dan obesitas itu digemukan. Oke. Ya, jadi memang ini pencetusnya dari yang paling sering kena ya jenis-jenis ini. Di atas 40 tahun, terus umurnya jenis kelaminnya perempuan, terus obesitas. Nah, ini kenapa pada usia 40 tahun, biasa pada usia 40 tahun ini terjadi peningkatan salah satu kolesterol ya. Biasa ya faktor istilahnya pola makannya yang tidak diatur bagus juga akan mempengaruhi. Dua, kalau perempuan itu biasa terjadi kenapa? Karena ada hormon estrogennya. Jadi hormon estrogen ini biasa juga mempengaruhi juga. Cuma tidak semua perempuan. Maka saya bilang itu ada faktor metabolismenya. Kalau metabolismenya normal sih tidak masalah. Kalau ada metabolismenya udah tidak normal, akan menjadi pencetus juga. Gitu. Dan obesitas pasti numpuk itu ya dok ya. Obesitas kan udah pasti kolesterolnya naik. Kolesterolnya masih tinggi. Iya. Nah itu udah nggak bisa itu. Memang begitu. Cuma kalau obesitas kalau dia punya metabolisme masih bagus, pencernaan dari melarutkan kolesterol dengan cairan embolo itu masih normal ya, mungkin tidak akan terjadi bagi beberapa orang. Makanya saya bilang itu memang bukan mutlak satu faktor atau ini, memang ada faktor pencetus lain juga. Paling penting itu dari metabolismenya. Kalau metabolismenya tidak normal atau tidak bagus, akan lebih mudah. Oke, dok, untuk kasus yang 40 plus gitu ya, ini meskipun mungkin ada kasus-kasus juga under 40 gitu ya, ada nggak sih ini hubungannya dengan proses degeneratif tubuh yang akhirnya membuat batu empedu juga lebih berisiko bagi mereka yang sudah mulai lanjut usia atau gimana tuh dok? Sampai saat ini penelitian ini belum sampai puncak titik ini ketemu ya. Karena waktu buat di bawah 40 itu kan biasanya produktivitasnya kan lebih tinggi ya. Kerjanya lebih aktif, lebih kerja, lebih olahraga, lebih ini. Jadi dia punya sistem metabolisme mungkin masih lebih sehat. Lebih baik ya. Jarang. Memang ada beberapa yang kena, mungkin beberapa orang yang kena ini salah satu ya salah itu. Mungkin pola olahraga atau pola makan yang terlalu dari kecil mungkin udah terlalu over. Gorengan-gorengan atau yang berkolesterol tinggi, nah itu juga penyebabnya. Oke. Itu bisa jadi penyebabnya. Nah, kalau untuk pengobatannya dok, kan tadi dokter juga menyebut ya asimptomatik dan simptomatik. Kalau simptomatik mungkin salah satu tindakan adalah pengangkatan seperti itu. Kalau mungkin ukurannya juga sudah mulai besar. Nah, kalau untuk yang asimptomatik tidak bergejala, tidak ada keluhan, ini sebenarnya dia bisa luruh sendiri, hancur sendiri dengan mungkin mengonsumsi obat-obatan atau seperti apa itu dok? Oke, batu itu mau dipakai obat apapun nggak bakal hancur ya. Oke. Ya, kecuali masih berupa lumpur. Berupa lumpur, kena dengan sludge, nah itu masih boleh lah. Tapi kalau udah batu udah nggak bisa. Nah, dan risikonya juga kalau batu masih kecil, risiko dia menyumbat ke organ lainnya lebih besar. Karena dia akan ngikut
saluran empedunya, dia bisa masuk ke pankreas. Nah, masalah kalau nyampe ke pankreas dia nyumbat, malah komplikasinya lebih besar lagi. Risiko pun lebih besar, risiko operasi pun lebih besar, gitu loh. Kalau dia mendingan batu empedu yang udah besar, jadi dia nggak bisa lewat saluran, ya di dalam kantong empedu doang. Jadi lebih tidak terlalu, masalahnya komplikasi ke itunya lebih minimal, ke mungkin kuning atau nyampe ke tempat saluran yang lain itu lebih minimal. Yang paling risiko itu yang batunya masih kecil ya. Oke ya dok ya, ini sudah dijelaskan dari A sampai Z-nya sampai pengobatannya. Nanti di segmen terakhir kita akan coba kulik lagi. Ya dok. Oke. Pengobatan ya operasi. Kalau batu operasi ya. Mau obat minum gimana pun batu nggak bakal hancur. Batu kan bukan kayak martil, batunya hancur kan. Ya, nggak bakal larut. Iya. Oke ya, tindakan operasi untuk diangkat gitu ya, karena nggak bakal larut, malah bisa bahaya ke organ yang lain. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan kulik tips untuk mencegah terjadinya batu empedu apa saja. Mungkin tadi sudah beberapa dimention oleh Dr. Tanjung, nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Miki Tanjung, SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita mau bahas ya dok ya. Tadi sih sebenarnya udah beberapa kali dimention sama Dr. Tanjung juga, kita akan bahas. Yang pertama adalah berat badan ideal. Nah, berat badan ideal ini kan mungkin hubungannya dengan obesitas tadi ya dok ya. Prevalensi dari berat badan ideal atau obesitas juga saat ini mungkin Dr. Tanjung pernah menemuin itu juga lumayan tinggi ya dok ya untuk kasus batu empedu sendiri. Ya, lumayan. Oke. Berarti ini berpengaruh dari pola makan. Nah, ini dok, ketika kita ngomongin mungkin sekarang pandemi ya gitu, pola makan juga pasti banyak yang berubah juga ya, karena takut kemana-mana, akhirnya pesan online segala macam. Ini juga lambat laun dalam hitungan tahun ini bisa berujung juga ya dok ya. Bagaimana dok? Bisa. Karena sekarang kan pola makan tidak bagus ya, kalau aku lihat ya, banyak tuh pesan online banyak kan, tidak bikin sendiri ya. Nah itu memang salah satu juga, karena makanan junk food gitu itu kan tidak sehat juga. Bukan hanya itu aja, penyakit lain juga bisa muncul. Oke. Kan sekarang banyak tuh makanan mengandung yang bahasanya itu generasi micin gitu ya, makanan yang garam-garam, yang asin-asin. Ini kan juga berpengaruh besar juga mungkin dengan makanan lain yang kolesterol. Nah ini juga pasti ujung-ujungnya juga selain penyakit yang lain gitu ya, entah diabetes, hipertensi dan lain sebagainya, batu empedu juga bisa ambil bagian di situ ya dok ya? Bisa. Nah, apalagi kalau dia pesannya yang gorengan, minyak-minyak, santan. Tiap hari makanan itu melulu ya. Cuma kan tergantung dari metabolisme masing-masing. Oke. Kalau metabolisme masing-masing masih bisa mengcover, it's okay. Kalau metabolisme tidak bisa mengcover lagi, udah maksudnya udah capek lah metabolisme buat mengolahnya, ya udah berarti ada risiko ke depannya. Cuma tidak dalam waktu 1-2 tahun misalnya. Ya, dia bisa bertahun-tahun baru mulai ada. Bukan cuma dalam kita makan ini 1 bulan langsung muncul, enggak. Oke, jadi harus diwaspadai. Nah, ini ngomong tentang metabolisme juga kan, salah satunya adalah dengan mengubah gaya hidup, salah satunya pola hidup lebih sehat seperti berolahraga. Nah, kalau ada orang bilang, oke aku makan junk food, aku makan fast food gini-gini yang mungkin berisiko pada batu empedu, tapi mungkin usianya masih ya under 40, terus kemudian olahraganya aktif, hidupnya lebih sehat dalam hal beraktivitasnya. Ini bisa meminimalkan risiko batu empedu nggak sih dok? Meskipun ya ini bukan excuse juga ya, maksudnya boleh makan yang ini tapi tetap diimbangi olahraga, lebih bagus kan yang sehat. Tapi kalau akhirnya ada yang makan seperti itu tapi diimbangi dengan olahraga, itu bagaimana dok? Oke, sebenarnya begini, semua penyakit apapun tergantung dari kehidupan atau pola sehat kita ya. Kalau kita punya kehidupan pola tidak sehat, semua penyakit akan muncul. Sama seperti batu empedu. Batu empedu kan dia harus bagusnya itu makanan yang mengandung
tinggi serat salah satu ya, kolesterolnya jangan tinggi, walaupun memang harus butuh juga lemak ya, tapi jangan tinggi. Terus harus ada diimbangi dengan aktivitas, salah satu mungkin olahraga atau aktivitas yang membuat kebakar kalorinya itu untuk mengurangi angka-angka atau penyakit-penyakit lain selain batu empedu juga. Jadi jangan excuse pandemi, gym tutup segala macam, bisa lah jogging sekitar rumah ya dok ya untuk mengimbangi. Kan di rumah kan bisa, atau di Betul. kompleks kan juga bisa. Betul ya dok ya. Terus yang terakhir juga katanya ada konsumsi obat tertentu ini bisa berujung pada batu empedu dok. Itu betul atau enggak? Selama ini kita nggak pernah ketemu gitu ya kasus gitu ya. Banyak tuh sering itu karena kolesterol atau penyakit-penyakit kronik yang mempengaruhi, misalnya yang dapat meningkatkan bilirubin itu sehingga menjadi batu bisa. Atau dia memang udah mengalami peradangan di kandung empedu yang berulang akan terjadi batu juga. Tapi kalau obat-obatan sama ini kan masih rancu, belum pasti. Ya. Oke. Pasti dengan resep dokter sudah aman gitu ya dok ya. Oke, terakhir dok, aku mau tanya, orang yang sudah batu empedu diangkat, ini bisa potensi terjadi batu empedu lagi atau tidak dok? Kalau jadi batu empedu enggak, tapi batu di saluran empedu iya. Oke, batu empedu tidak? Kalau udah operasi batu empedu kan empedunya, kandung empedunya kan diangkat sama batunya. Oke. Tapi saluran dari lever dari hati ke organ-organ lain kan itu masih jalan normal. Nah itu bisa terjadi. Makanya biasa kalau habis operasi batu empedu selalu dokter menginstruksikan jaga makan, pola hidup sehat, rendah kolesterol, gitu-gitu. Anda yang gorengan, minyak. Karena kalau dia polanya tidak dijaga lagi akan muncul batu lagi. Bisa aja batu di saluran empedu itu. Jadi lebih repot lagi kalau saluran empedu karena risiko kesumbatnya lebih besar. Oke ya, intinya tetap harus jaga kesehatan, jaga makan, jaga gaya hidup yang lebih sehat supaya kita sehat terus, tidak terkena batu empedu dan lain sebagainya. Dan semoga Dokter Tanjung juga bisa sharing-sharing terus sama kita supaya kita tetap sehat ya dok ya. Terima kasih Dokter Tanjung, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Cikarang. Selamat pagi Dokter Tanjung. Selamat pagi. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan kita seputar batu empedu. Semoga kita tidak mengalaminya dan kita sehat selalu. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.